Bisa kelihatan untuk slide-nya? Sudah terlihat, Pak. Nah, sudah ya. Baik. Oke, Bu. Oke, baik, di hari ini kita akan bahas yang di single board computer ya, atau di SPC ya. Jadi secara konsepnya nanti sini kita akan membuat suatu aplikasi yang di paket tracernya, nantinya akan menggunakan sensor yang berbasis ke SPC. Jadi ini seolah-olah dia itu ada Raspberry Pi yang ada di SPC-nya, kalau nanti sini dia itu ada Python-nya yang akan dipakai untuk yang dikoneksi ke apa istilahnya ke masing-masing sensornya dia. Kemudian nantinya di sensornya ini sementara kita belum konekkan ke sisi apa istilahnya ke HP-nya dan sebagainya. Jadi sementara kita masih mengkoneksikan ke semua sensor yang ada di SPC-nya dia. Oke, untuk yang di sini nanti ada 3 kondisi nanti akan kita coba. Yang pertama, nanti yang sini kita yang paling simpel kita akan coba koneksikan ke LED. Kemudian yang kedua nantinya ke temperatur. Kemudian yang ketiga nantinya kita akan mencoba membuat suatu aplikasi berbasis ke smart door system, gitu ya. Oke, yang pertama ini kita coba yang paling simpel nanti ada di ini seolah-olah nanti ada di Raspberry Pi-nya. Nanti dia akan koneksi ke LED, kemudian nanti dia akan koneksi ke switch gitu ya. Kemudian nanti dari sini akan dibuatkan semacam kayak file Python-nya. Jadi nanti sini dia akan dibuat project yang dipatinya di SPC-nya ini. Kemudian nanti sini dia akan dibuatkan file Python-nya ini, di mana file Python ini dia tuh akan dijalankan di sisi SPC. Jadi secara konsep programnya ini hampir sama kayak yang di Raspberry Pi-nya. Jadi waktu kita menggunakan Python-nya di Raspberry Pi dan sebagainya, ini nanti kita jalankan, kemudian dia akan bisa langsung mengkoneksikan ke sisi sensornya dia. Oke, untuk yang di sisi sensornya di sini nanti ada untuk yang di main programnya nanti ada pin mode-nya nih ya. Jadi nanti ada 0 sama 1 ya. Jadi nanti yang sini dia di deno-nya dia itu akan mendapatkan input dari sisi saklarnya. Kemudian satu ini out-nya dia itu akan mematikan sama dia itu akan menghidupkan dari LED-nya gitu ya. Kemudian nanti di sini dia selama dia true, jika dia itu dibaca digital mode-nya dia high, jadi yang sini dia ketika dia itu saklarnya dia itu ditekan, maka dia itu akan menyalakan di sisi lampunya. Jadi ini dia itu yang ke satunya ini ya, digital write-nya yang pin satunya di D1-nya ini dia itu akan dinyalakan atau dia akan dibikin menjadi high. Ya, D1-nya nanti sini dia akan menjadi high ini ya satunya. Kalau yang di sini ditekan low ya, maka nanti sini dia akan dibikin yaitu dia menjadi low untuk yang di D1-nya. Ini ya. Ini secara simpelnya dia kayak gitu. Jadi ini contohnya yang nantinya kita pasang
Jadi nanti pasangnya ini ya. Ini untuk yang di sisi SBC-nya ada di sini ya. Jadi nanti ada SBC board-nya, tinggal di-grade aja ke sini untuk yang di paket tracernya. Ya. Kemudian untuk yang di LED-nya, ini ada di sini ya LED-nya. Termasuk nanti yang di saklarnya itu nanti ada di saklarnya ada di sini ya. Jadi nanti yang sini silakan ditambahkan yang di saklarnya, nanti yang di apa selainnya untuk koneksinya. Kemudian yang di kabelnya nanti di sini kita gunakan yang IoT custom kabel ya. Jadi yang di sini nanti ada IoT custom kabelnya. Ini dinonya koneksi dulu ke SBC-nya, ke dinonya. Jadi yang diprogrami tadi ya, diprogramnya tadi yang dinonya itu akan didapatkan dari saklarnya atau switch-nya. Kemudian untuk yang di D1-nya dia itu akan dikoneksikan ke sisi LED-nya dia. Ini masuk ke D1-nya. Oke. Kemudian nantinya sini kita akan coba buat programnya di ini ya. Ini tadi udah saya buatkan programnya. Ini tinggal kalau dia belum ada nanti tinggal di ini ya. Sekarang nanti sini saya coba bikin dari awal. New, nanti sini itu dia lampu LED misalnya. Ini create. Ya, nanti kemudian dia di programnya tadi tuliskan di sini. Kemudian nanti di sini kita run untuk yang di programnya ini ya. Nah, jadi nanti di sini kita jalankan dulu programnya. Biar enggak ini. Ini bentar. Ini ya. Ini silakan dicek di saklarnya ini atau switch-nya. Ini gimana dia itu cara mengontrolnya. Jadi nanti di sini dia itu ditekan out click-nya ya. Jadi dengan ditekan out click-nya dia nanti akan bisa mentoggle dari on ke off-nya. Ini ya. Jadi ketika dia ini tekan out, kemudian diklik, maka di sini dia akan menjadi on. Ini dikasih 1 ya di nolnya. Kemudian nanti di satunya dia itu akan menyalakan dari lampu LED-nya. Kalau dia ditekan 0, berarti dimatikan. Berarti nanti di satunya di sini dia itu akan dimatikan untuk yang di LED-nya. Gitu ya. Jadi nanti ini yang akan digunakan untuk yang dikoneksi antara saklarnya dengan sisi LED-nya dia. Ya, itu ya di program yang pertamanya. Nanti yang kedua, silakan dicoba dengan hampir yang sama ya, dengan cara yang bersama nanti ya. Ini dipakainya di smart temperature. Nanti ini bisa dia itu dipakai ya di controlling di suatu suhu dan sebagainya dia. Jadi nanti ya sini dia secara konsepnya ini sama di SBC. Kemudian nanti ya sini itu ada temperatur sensornya, ada suhunya di sini ya. Ini nanti ada untuk yang di air cooler, nanti untuk yang di heating elemennya. Jadi ini biasanya terjadi di daerah yang ada 4 musimnya. Jadi kalau dia pas musim panas, ini dia air coolernya dia itu jalan. Kalau dia pas musim dingin, maka nanti heatingnya ini dia itu akan jalan. Jadi nanti sih ada semacam dikontrol dari sisi temperatur sensornya, gitu ya. Untuk yang di sini temperatur sensornya nanti ya ini bisa dirubah-rubah. Nanti ada temperatur monitor ini ya, nanti selain dicari. Ini dia dipakai temperatur sensornya ini dia tuh untuk menaikkan seperti untuk menurunkannya ya. Nantinya sih dia itu bisa cek kondisinya di sini ya. Jadi nanti sini dia itu bisa sama kayak tadi di alt click ya, di temperatur monitornya ini untuk merubah temperatur yang ada di display sini. Sehingga nanti ya kita bisa melakukan setting kapan dia itu naik, kapan di situ dia akan menjadi turun untuk yang suhunya. Ya, jadi untuk mensimulasikan
Kalau dia pas suhunya dia naik, maka nanti air coolernya dia akan menjadi menyala. Kalau dia pas suhunya dia turun, ya dia akan gantian, yang heating elemennya dia akan menyala. Nanti dikasih semacam LCD, ini untuk menampilkan gimana sih kondisi suhu saat ini dia. Oke, cara programnya yang ada di sini. Nantinya kita akan mencoba untuk menuliskannya ya. Jadi nanti di sini ada pin satunya, pin nolnya yaitu dia di apa istilahnya kayak di suhunya tadi. Kemudian pin 1, 2, 3 nanti diisi outputnya. Jadi ini dia menyalakan ke air cooler, menyalakan ke apa istilahnya ke sisi heaternya. Sama yang ketiga yaitu nanti ya untuk menyalakan DC, memberikan informasi ke sisi LCD-nya dia. Ini nantinya untuknya di sisi ketika dia suhunya 520, jadi ini masih menggunakan data yang analognya. Ini kalau mau dirubah ke temperatur, suhu dan sebagainya, ini bisa dilakukan perubahan ke sana dia. Jadi ini ringnya masih antara 0 sampai 1000. Jadi untuk di suhunya, itu ringnya masih antara 0 sampai 1000. Ini kita asumsikan saja kalau dia suhunya yaitu di atas dari 520 atau dia karena ini kita normalisasi menjadi 0 sampai 100, maka untuk di suhunya dia akan menjadi 52 derajat Celcius itu ya. Ini udah panas kondisinya, maka nanti yang sini apa yang dinyalakan yaitu dia AC-nya dia akan dinyalakan. Untuk di heaternya dia itu akan dimatikan. Ini ya dibuat low ya. Sehingga nanti ini ada keterangan di displaynya. Ini AC-nya menjadi on. Ini ya. Ini. Kalau dia suhunya menurun misalnya, ini kurang dari 58 atau dia kurang dari 40 misalnya, maka untuk di sini, untuk di sisi air coolernya dia itu dibikin mati, kemudian yang di pemanasnya yang sini ya dia akan dihidupkan, kemudian yang di LCD-nya akan dikasih terangan yaitu dia heaternya on. Ini ya. Kalau yang lainnya nantinya dia normal temperature, nanti dibikin mati semuanya, baik yang di sisi heaternya maupun yang diisi air coolernya atau AC-nya dia. Oke, nanti yang di sini dia akan muncul suhunya, sehingga sekali lagi nanti di suhunya nanti bisa dirubah-rubah tergantung dari sensor dari suhunya dia. Oke, ini ya nanti selain diamati perubahan di temperatur monitornya, kondisinya kayak gini ya. Ini yang terakhir, nanti di sini ada namanya smart door system. Kita akan mencoba untuk membuat suatu sistem pengamanan di rumah misalnya. Jadi nanti ada namanya motion sensor, nanti ada namanya untuk yang di lampu, nanti ada webcam, sama nanti di si rumah dan sebagainya. Ini juga nanti ada LCD-nya. Jadi ini kalau ini misalnya dia itu pemilik rumah ya. Jadi asumsinya itu ada pemilik rumah yang datang, nanti ada webcamnya. Oh ternyata ini pemilik rumah, maka dia nanti akan membuka pintu sini, termasuk dia akan menyalakan lampu yang ada di dalam rumahnya dia. Jadi ini nanti ada bisa ada inputnya kita berikan, kemudian yang di outputnya nantinya itu akan diberikan di sini dia. Oke, ini sebagai inputnya nanti ada satu ya, yaitu dia motion sensor. Ketika nanti ada satu gerakan, maka dia akan langsung menyalakan di sisi web kameranya ini. Jadi dia akan langsung menyalakan di web kamera ini, terus dia nanti akan membuka ini untuk pastikan nanti di sini itu ada siapa yang datang gitu ya. Nanti di sini dia akan buka pintunya, nanti akan menyalakan dari lampunya dan juga nanti di sini itu akan ada informasi di sisi LCD-nya. Oke, kalau yang di sini Mas Anang, sesuk jam 8 ya? Praktikum jaringan komunikasi. Aku tak, kan jam 9 mau mulai nih. Iya. Coba ya.
Oke, itu ya. Jadi ini di sini nanti ada untuk inputnya nanti ada 0 itu dari sisi motion sensornya. Kemudian nanti di sini ada 1 ini untuk di kameranya, webcamnya. Yang kedua nanti di pintunya. Yang ketiga dipakai untuk yang di lampunya. Kemudian yang keempat nanti dipakai di LCD-nya dia. Oke, untuk yang di sisi kameranya nanti tinggal dikasih 1 sama 0-nya. Jadi kalau dia itu mau hidupkan nanti dikasih 1, kalau dia mau mematikan nanti dikasih 0 gitu ya. Kemudian jika nanti di sini ketika dia itu ada gerakan yang mendekati ke dia, yang di dia 1023 ini, maka di ini dia itu ada semacam kayak apa istilahnya gerakan yang ada di depan sensornya dia. Sehingga yang di sini ketika nanti ada kayak gini, maka dia akan langsung hidupkan dari kameranya, itu dia di high-nya ini yang pertama. Kemudian yang di door-nya atau pintunya itu nanti dari sisi ini ya. Jadi itu dia door sama lock-nya ya. Jadi ini yang membuka, yang pertama dia untuk membukanya. Bentar. Enggak muncul ini. Bentar. Ya, jadi 2 ini dia pinnya yang pin 2 tadi, kemudian 1 ini dia sebagai door-nya itu apakah dia membuka atau dia menutup, dan 0 ini dia tuh terkunci atau dia itu terbuka dia. Jadi kalau dia ada untuk door-nya nanti di sini itu ada door sama lock-nya. Nanti di sini ini dia tuh untuk ini ya. Jadi nanti di sini itu ada dibuka atau dia terkunci atau dia tidak. Kemudian yang jika ada gerakan maka nanti pintu ini dia akan tidak terkunci dia. Jadi unlock-nya nanti di sini itu tidak akan terbuka untuk di sistemnya ini. Jadi selagi nanti di sini itu ada 2 kondisi. Jadi yang pertama nanti di sisi pintunya nanti yang situ dia kebuka atau ketutup. Kemudian yang kedua untuk yang di sisi terkunci atau dia tidak dia. Jadi nanti ada 2 kondisi untuk di bagian pintunya. Kemudian di sisi lampunya, nanti nanti ada 3 kondisi. Nanti mulai dari nyalanya tidak nyala, kemudian redup, sebenarnya di sini yaitu dia nyalanya terang. Jadi kalau 2, berarti kan dia nyalanya terang dia. Kemudian ini di sisi custom rate-nya ada 4, ini dia ke LCD-nya. Ini untuk memberikan informasi ke LCD-nya, yaitu dia welcome home-nya nih. Nah, kalau dia tidak ada gerakan, maka nanti yang sini dia tuh otomatis dia tuh akan pintunya dia akan tutup semuanya. Berarti yang di pintunya nanti dia akan langsung otomatis terkunci ya dari sini. Kemudian yang ketiga, lampunya juga sama ya. Jadi nanti di sini dia akan langsung dimatikan, yaitu dia di pin yang ketiga nanti di sini akan dibikin 0. Kemudian di LCD-nya nanti ada informasinya, yaitu dia close door-nya ini. Oke, untuk di sini nanti ada beberapa yang akan bisa kita gabungkan. Jadi untuk yang sini kita belum koneksikan ke sisi HP-nya. Nanti silakan kalau mau dikoneksikan ke HP dan sebagainya, nanti ya tinggal dihubungkan ya. Nanti kalau nanti ada satu bahasan untuk mengkoneksikan ke HP. Kalau nanti di modul yang berikutnya ya. Jadi yang di modul berikutnya nanti kita akan coba untuk mengkoneksikan semuanya ini ke sisi HP-nya, gitu ya. Oke, ini untuk yang di motion sensornya nanti cukup simpel juga, nanti ada di sini cukup ditekan alt kliknya, maka nanti sini itu untuk mengindikasikan dia ada gerakan atau dia tidak dia. Jadi kalau dia ada gerakan, maka nanti kameranya dia akan terbuka nanti untuk memastikan siapa yang akan datang. Kemudian nanti sini dia itu yang di pintunya dia akan terbuka, sama nanti sini yang di sisi lampunya dia akan menyala. Ini di LCD-nya dia itu ada tulisannya, itu dia welcome-nya nih. Ini kalau dia dimatikan berarti kan dia tidak ada orang di depannya ini, maka semuanya dia akan tertutup. Jadi kameranya dia tidak akan deteksi. Ini juga nanti dia tidak akan membuka, masih terkunci. Sama di lampunya dia itu akan mati dia. Ini ya. Ini kondisi di motion sensornya cuma ada 2 kondisi ya, antara 0 sama dia itu 1023. Jadi kalau dia itu ada gerakan 1023,
kode tidak ada gerakan, maka dia menjadi 0 gitu ya. Ini yang terjadi di motion sensornya ini. Ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada nanti yang sini sebutkan dulu yang di tugasnya ya. Jadi yang di tugasnya di sistem yang di LJ dulu. Yang dari LJ sudah absen semuanya? Ini praktikum ke-5 ya. Praktikum ke berapa ini? Ke-5 berarti ya. Ini SPC. Kemudian nanti seperti biasanya, nanti yang di minggu depan, di hari Selasa ya. Ya, ini tugasnya di kelasnya LJ. Ini saya tutup dulu. Ya. Kemudian yang di kelasnya PJJ. Mana ini? Di LJ. Oh, ini PJJ ya. Silakan yang di PJJ untuk absen terlebih dahulu. Ini mohon yang di PJJ bisa segera di ini ya. Ini dari yang kemarin dari 19 ini baru 9 yang mengumpulkan tugasnya nih ya. Jadi praktikum yang ke-5 ini tentang SPC. Ini deadline-nya di minggu depan jam 23.00 nih. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, kalau udah cukup nanti silakan dikerjakan. Kalau udah selesai nantinya silakan di-upload di etol itu ya, yang sudah saya siapkan ya di etolnya. Nanti untuk yang di absensinya silakan yang di absensi dulu. Nanti di LG tadi udah. Sekarang silakan dari PJJ untuk absen terlebih dahulu ya. Baik, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan dari saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.